Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang udah hadir pada hari ini. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Farida, pengamat mata kuliah Bank dalam Lembaga Keuangan, dan teman-teman sekalian yang bisa hadir pada hari ini di perkuliahan kita yang ke-10 atau ke-9. Dengan adanya presentasi ini untuk melengkapi tugas proyek atau yang disebut dengan tugas kelompok terkait mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Hari ini saya akan dibantu oleh beberapa teman saya. Izin perkenalan diri, saya adalah Rahmana Hidayatullah. Selanjutnya nanti akan ada Mbak Alinasti Rohmilawati dan ada Mas Andrew Santiago. Untuk mempersingkat waktu, saya akan masuk pada materi credit card. Ya, untuk selanjutnya overview atau summary dari credit card yang akan dibahas pada hari ini. Yang pertama adalah kartu kredit. Kedua itu ada fungsi kartu kredit. Ketiga, mewaspadai kartu kredit. Keempat, alat pembayaran online lainnya selain daripada kartu kredit, serta ada contoh kasus. Nah, contoh kasus ini adalah contoh kasus yang dimana penyalahgunaan kartu kredit serta tindakan-tindakan phishing atau pencurian-pencurian data yang dilakukan oleh orang yang nakal gitu, oknum-oknum nakal pada kartu kredit yang kita punya gitu. Langsung saja masuk credit card. Jadi credit card adalah pembayaran yang menggunakan kartu dapat digunakan untuk pembayaran atas kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi, entah itu transaksi ataupun utility, transaksi bulanan ataupun tagihan-tagihan kita, baik itu pembelanjaan atau bisa juga digunakan untuk penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit, dan pemegang kartu wajib melakukan pelunasan pada waktu yang telah disepakati. Jadi ibaratnya ditalangi dulu lah bahasa mudahnya. Nah, menurut daripada Financial Consumer Agency Kanada, FCAC, kartu kredit adalah pembayaran memperbolehkan pemegangnya mendapatkan barang dan jasa secara kredit dan tanpa persyaratan membayar tunai. Nah, selanjutnya ada credit card process payment. Jadi untuk proses payment gimana sih cara kartu kredit ini bekerja gitu. Pertama di sini bisa kita lihat ada 5 poin cara penggunaan kartu kredit. Satu, customer initiate payment, enter credit card details at checkout. Jadi ketika kita mau melakukan transaksi, baik itu menggunakan edisi elektronik, mesin edisi, atau mau tarik tunai, itu bisa juga digunakan menggunakan kartu kredit. Nah, di sini customer memberikan kartu kredit untuk men-check out suatu barang. Ibaratnya kita mau melakukan pembelanjaan ya. Lalu ada business submit transaction request, yang dimana pihak vendor atau bisa disebut sebagai outlet akan memberikan kita mesin edisi untuk entah itu digesek biasanya atau dimasukkan ke dalam mesin edisi dan memasukkan PIN kartu kredit tersebut, yang dimana payment processor send transaction data to the card network. Jadi pihak outlet memasukkan data-data pembayaran atau nilai yang harus ditagihkan di kartu kredit tersebut. Selanjutnya ada credit card network communicates with issuing bank. Jadi di mana bila saldo kartu kredit itu tersedia, nah itu akan mengecek gitu, mengkonfirmasi lagi untuk pemotongan biaya atau saldo tersebut yang ada di kartu kredit. Lalu yang keempat adalah issuing bank approve of different transaction. Nah, bila saldo itu sudah tersedia, selanjutnya adalah approval dari payment dari bank di dalam mesin edisi tersebut gitu. Yang kelima adalah fund are transfer to business bank account. Jadi pihak bank menelangi transaksi kita lebih dahulu dari kartu kredit yang kita gunakan untuk transaksi. Begitu. Jadi kartu kredit ini nggak cuma bisa dilakukan secara via outlet saja,
gitu untuk pembayaran atau pembelanjaan, tapi bisa juga digunakan untuk tarik tunai. Nah, tarik tunai biasanya ada di mesin-mesin ATM terdaftar sesuai dengan masing-masing banknya gitu. Mungkin saya sampai sini dulu, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Alinastik sebagai satu tim. Mungkin next bisa dipersilahkan. Thank you. Selanjutnya, terima kasih. Ya, sebelumnya terima kasih Kak Aden. Perkenalkan Bu Farida dan teman-teman sekalian, saya Alin. Di sini saya akan melanjutkan materi fungsi kartu kredit. Yang pertama itu fungsi kartu kredit sendiri sebagai sumber dana, di mana sebagai alat pembayaran dalam bentuk pinjaman dari bank yang dapat digunakan oleh pengguna untuk membeli barang ataupun jasa yang kemudian hari dana tersebut dapat dilunasi secara mencicil. Yang kedua itu ada manajemen arus kas, di mana kartu kredit sendiri dapat sebagai manajemen arus kas yang memberikan tempo pembayaran yang lebih panjang sehingga pengguna tidak perlu mengeluarkan uang tunai secara langsung. Hal ini juga memungkinkan pengguna dapat mengatur keuangan dengan lebih baik karena ada jeda waktu antara tanggal pembelian dan tanggal pembayaran tagihan. Selain itu, kartu kredit juga memudahkan pelacakan dan pengelolaan pengeluaran bisnis, terutama saat menggunakan kartu korporat. Dan yang terakhir, kartu kredit juga berfungsi sebagai rekam jejak kredit, di mana seluruh transaksi tercatat, mau itu riwayat pembayaran tepat waktu dan jumlah utang yang dimiliki oleh pengguna. Yang mana riwayat tersebut di kemudian hari dapat digunakan oleh lembaga keuangan seperti bank untuk menilai kelayakan kredit seseorang dalam pengajuan pinjaman lainnya, sehingga dapat mempengaruhi peluang persetujuan, suku bunga, dan batas kredit di masa depan. Oke, untuk selanjutnya itu ada credit card beware, dimana yang pertama ini ada minimum payment, pembayaran dengan batas minimum. Jika pengguna hanya membayar 10% dari tagihan, sisa utang akan dikenakan bunga yang tinggi dan bersifat majemuk atau compound interest. Dan yang kedua itu ada other additional fee. Ada other additional fee, biaya tambahan lainnya seperti biaya tahunan, biaya keterlambatan, biaya over limit, dan biaya tarik tunai atau cash advance yang bunganya jauh lebih tinggi daripada bunga belanja. Yang terakhir itu ada yang namanya ilusi kemampuan bayar, di mana pengguna atau mungkin bisa disebut psikologis pengguna sering merasa masih punya uang, padahal itu adalah hutang. Memang uangnya tidak keluar secara fisik, tapi psikologis pengguna tersebutlah yang mempengaruhi kemampuan bayar tadi tersebut. Dan yang terakhir ini saya akan membahas tentang other method payment, cara pembayaran lainnya yang sudah sangat lumrah di mungkin di Indonesia ataupun kalangan UMKM lainnya yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada kris, umumnya berbasis saldo, debit atau e-wallet, bukan hutang. Merchant ini lebih suka karena MDR atau merchant discount rate-nya atau biaya adminnya seringkali lebih murah dibanding kartu kredit. Yang kedua itu ada e-wallet atau dompet digital, berupa aplikasi di ponsel yang support pengguna guna menyimpan dana dan melakukan berbagai transaksi non tunai secara online dengan cepat dan aman, seperti OVO, GoPay, ShopeePay, Link Aja, Dana. Yang itu dompet digital. Yang terakhir itu ada Pay Later, Pay Now, Pay Later. Konsepnya seperti kartu kredit, namun bunga Pay Now Pay Later sendiri seringkali lebih tinggi, entah itu dalam hariannya ataupun bulanannya, dibanding kartu kredit bank konvensional. Selanjutnya ada studi kasus atau contoh kasus dari penyalahgunaan kredit card sendiri.
Yang pertama itu ada social engineering. Pelaku biasanya menelpon atau via chat WhatsApp menggunakan logo palsu, bahkan menggunakan nama kedua bank agar terlihat resmi. Modusnya bisa macam-macam. Bisa alasan pembuatan kartu, penawaran menaikkan limit, update data, atau validasi sistem. Yang pada akhirnya pelaku meminta kode OTP. Ingat, bank tidak pernah meminta kode OTP dalam bentuk apapun. Bahkan, saat ini penipu sering memanfaatkan e-commerce dan metode pembayaran online. Semakin banyak transaksi digital, semakin besar peluang kejahatan terjadi seperti ini. Tipsnya, kalau sudah ada yang meminta OTP di luar dari bank, di luar dari lembaga-lembaga yang terpercaya, langsung curiga dan tutup. Kemudian yang kedua, gesek tunai. Praktik ini ilegal, tapi masih sering terjadi. Ini biasanya terjadi di toko abal-abal yang menawarkan cairkan limit kartu kredit Anda cepat dan praktis. Apa saja sih resikonya? Yang pertama, bunga dan biaya tambahannya tinggi. Data kartu kita bisa disalahgunakan, transaksi bisa dianggap fraud, memicu gagal bayar, dan masuk ke data ekonomi checking. Bank Indonesia melarang praktik ini ya. Jadi kalau ada penawaran seperti itu, jangan tergiur. Ingat, kartu kredit bukan alat untuk tarik tunai, tapi untuk transaksi bijak. Kemudian yang ketiga, surcharge or merchant. Fenomena lainnya adalah merchant yang sering menambahkan biaya 2-5%. Kalau kita bayar pakai kartu kredit, contoh, kalau pakai kartu ya Pak, tambah 3%. Sebenarnya aturan BI menyatakan biaya tambahan hanya boleh dikenakan jika disampaikan secara transparan di awal, bukan setelah struk mau dicetak. Edukasi ke merchant tetap perlu kita lakukan untuk memastikan hak konsumen terlindungi. Kemudian yang keempat, carding atau pencurian data kartu kredit. Kasus ini sering terjadi tanpa kita sadari. Tiba-tiba muncul transaksi kecil, tapi berulang-ulang. Kemudian tagihan membengkak, lalu penggunaan dari situs atau negara yang tidak kita kenal. Biasanya, peretas memulai dari nominal yang sangat kecil untuk dicoba. Jika tidak ketahuan, baru transaksi-transaksi besar akan dilakukan. Menanggapi kejadian ini, solusi yang dapat kita tawarkan adalah segera blokir kartu atau hubungi bank untuk melakukan investigasi dan mendispute transaksi. Ingat, keamanan data adalah prioritas utama kita. Kesimpulannya, dari seluruh pembahasan dapat kita ambil beberapa poin utama. Yang pertama, kartu kredit adalah alat pembayaran modern yang memberikan fleksibilitas dan kemudahan dalam hidup kita. Namun, dibutuhkan kedewasaan finansial agar tidak terjebak cicilan berbunga tinggi. Pengguna wajib memahami risiko, minimum payment, penipuan digital, data bocor, dan lainnya. Ketersediaan opsi pembayaran lain seperti Kris, e-wallet, dan paylater memberikan solusi alternatif sesuai gaya hidup kita yang semakin digital. Edukasi finansial adalah kunci agar masyarakat bisa lebih aman, nyaman, dan bijak dalam bertransaksi. Pada akhirnya, teknologi membantu kita bergerak cepat, tapi pemahaman dan kewaspadaanlah yang tetap menjaga kita agar selalu tetap aman. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Ibu Farida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.